Orde Lama. Hukum sebagai alat revolusi. Pada masa demokrasi terpimpin, hukum tidak berdiri sebagai pengawasan kekuasaan. Ia dilebur ke dalam agenda politik, yaitu presiden ditempatkan di atas hukum, dan hukum dijadikan alat revolusi. Pengadilan tunduk pada garis ideologi. Kepastian hukum dikorbankan demi stabilitas politik. Dalam narasi besar, anti-imperialisme, hukum kehilangan independensinya. Hukum bukan lagi aturan bersama, melainkan instruksi dari pusat kekuasaan. Orde Baru, yaitu hukum sebagai topeng ketertiban. Orde Baru membawa perubahan besar, yaitu hukum dipulihkan secara formal, undang-undang diperbanyak, pengadilan ditegakkan, namun substansinya justru semakin menjauh dari keadilan. Di era ini, hukum menjadi teknologi kekuasaan. Ia tidak brutal, tetapi sistematis. Represi dibungkus prosedur, pembungkaman dibungkus legalitas, ketidakadilan dibungkus stabilitas. Pasal-pasal karet, peradilan militer, dan hukum pidana digunakan untuk menundukkan kritik. Hukum bekerja rapi, tetapi hanya ke satu arah, melindungi negara, bukan warga. Reformasi, kebebasan tanpa keadilan. Reformasi tahun 1998 membuka ruang besar, yaitu konstitusi diamandemen, Mahkamah Konstitusi dibentuk, hak asasi manusia dimasukkan ke dalam hukum positif. Secara normatif, hukum Indonesia melompat jauh ke depan. Namun reformasi juga melahirkan paradoks. Kebebasan politik meningkat, tetapi keadilan substansif tertinggal. Korupsi justru menemukan bentuk baru. Oligarki masuk ke ruang hukum melalui pembentukan undang-undang dan kontrol terhadap aparat. Hukum menjadi arena tawar-menawar elit. Ia tampak netral, tetapi mudah dibelokkan. Dan di titik ini, hukum kehilangan wibawa moralnya. Hukum prosedural dan ketimpangan nyata. Hukum Indonesia saat ini sangat prosedural. Ia menuntut kelengkapan administrasi, tetapi sering menutup mata terhadap ketimpangan sosial. Rakyat kecil mudah diproses, tetapi elit mudah bernegosiasi. Keadilan menjadi mahal, akses hukum tidak setara, penegakan hukum cenderung selektif. Kasus kecil ditangani cepat, kasus besar berlarut-larut. Inilah yang disebut teori sebagai legalitas tanpa keadilan, yaitu hukum berjalan, tetapi tidak menyentuh rasa keadilan publik. Hukum dan moralitas yang terpisah. Salah satu masalah terbesar hukum Indonesia adalah keterpisahan antara hukum dan moralitas sosial. Hukum berdiri kaku sebagai teks, sementara masyarakat hidup dalam konteks. Akibatnya hukum sering terasa asing, bahkan menindas. Ia tidak dipahami sebagai kesepakatan bersama, tetapi sebagai ancaman. Di sini hukum gagal menjadi refleksi nilai sosial. Ia hanya menjadi alat kontrol. Hukum sebagai cermin kekuasaan. Teori hukum Indonesia ini sampai pada satu kesimpulan yang keras namun realistis. Hukum di Indonesia adalah cermin kekuasaan yang sedang berkuasa, bukan cermin keadilan yang diidealkan. Selama hukum dibentuk oleh elit, ditegakkan secara selektif, dan dipahami sebagai alat ketertiban semata, ia tidak akan pernah benar-benar adil. Namun hukum tetap penting, bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia adalah satu-satunya arena di mana keadilan masih bisa diperjuangkan tanpa kekerasan. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah hukum Indonesia adil, tetapi siapa yang berani merebut kembali hukum sebagai alat pembebasan, bukan sekedar pengendalian.